Hello guys, welcome back di MyTech Audio. Kalau kapan lalu kita udah bahas TWS dari Soundtek, yakni seri S16, di video kali ini kita kedatangan salah satu speakernya mereka, namanya Golem Mini. Tapi oleh Soundtek, seringkali speaker ini direkomenin untuk dibeli secara sebundling alias sepasang gini, untuk dijadiin mode TWS alias stereo pairing. Untuk harga satuannya di harga Rp299.000, sedangkan harga sepasangnya sebesar Rp550.000 dengan dua opsi warna, hitam dan abu-abu. Jadi bisa hemat Rp50.000 kalau kalian belinya sepasang. Dan disclaimer bahwa Soundtek mengirimkan 2 unit review ke saya untuk saya tes dan review secara jujur, baik kelebihan maupun kekurangannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan Soundtek juga meminta saya agar salah satu dari 2 unit review ini untuk di giveaway-in ke salah satu dari kalian para viewers. Syarat giveaway-nya, kalian cukup follow IG-nya Soundtek, lalu screenshot buktinya, dan dikirim ke DM Instagram MyTech Audio. Kembali ke Golem Mini sekarang. Isi packagingnya cukup standar, seperti Bluetooth speaker lainnya. Selain unit speaker, kita juga dapetin USB-C to USB-A charging cable, buku manual, dan kartu garansi. Dan kita akan lihat di harga Rp300.000 per unitnya dan Rp550.000 untuk mode TWS, apakah Bluetooth speaker Golem Mini ini bisa menemukan pasarnya, terutama di kondisi sekarang dengan adanya segudang Bluetooth speaker lain di pasar Indonesia, terutama di harga ratusan ribu teman-teman. Sekarang cus ke reviewnya. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Kita mulai dari build quality-nya dulu ya. Soundtek Golem Mini datang dengan bodi terlapisi silikon dan fabric. Well, seperti kebanyakan Bluetooth speaker lain di harga 200 sampai 300 ribuan saat ini, seperti Vivan VS12 dan Eagle Thera 3 Mini. Tentu, hal yang paling mencolok dari speaker ini adalah RGB di area passive radiator atasnya ini, yang patternnya di sini bisa berubah-ubah ngikutin beat dari lagu yang kita putar, dan bahkan ngikutin intonasi suara orang yang ngobrol, teman-teman. Selama 25 jam 55 menit. Sekilas mirip kayak di Apple HomePod Mini waktu Siri-nya lagi ngomong. Tapi sayangnya, Golem Mini nggak nyediain variasi pattern RGB lainnya, seperti yang ada di Ecam, Miva, atau Eagle. Di bagian bawah, kita temuin ada berbagai trademark dan spek teknis, serta 4 kaki kecil buat bantu nahan speaker ini supaya nggak gerak-gerak sendiri kalau lagi muter musik. Sementara di bagian depan, ada tombol volume up dan volume down dari plastik yang juga berfungsi untuk putar lagu berikut atau sebelumnya. Dua tombolnya ini mirip seperti yang ada di UE Wonderboom Series. Dan beralih ke belakang, ada 3 tombol lain dengan ukuran lebih kecil. Tombol play pause, tombol Bluetooth, dan tombol power on off. Dan speaker akan mati dengan sendirinya setelah 10 menit nggak terpakai. Agak kecepatan sih menurut saya. Di bawah ketiga tombol ini ada area water resistant flap kecil. Tapi kecil-kecil gini isinya nggak kurang dari 3 port teman-teman. Ada USB-C port, memory card slot, dan jack 3,5 mm. Yap. Thank you, sudah ngebuat jack ini masih ada. Karena setahu saya ada banyak orang yang sehari-harinya masih menggunakan Bluetooth speaker via koneksi kabel. Golem Mini juga sudah IPX7 rating, sama dengan Eagle Thera 3 Mini teman-teman. Dan sedikit lebih oke dari Vivan VS12 yang masih IPX6. Hal ini berarti Golem Mini bisa tahan air sampai ditenggelamin sedalam 1 meter selama 30 menit. Dan saya bisa confirm, speaker ini juga mengapung ketika saya tes. Beralih ke baterai, kalau kata buku panduan sih, Golem Mini diklaim bisa kasih pemutaran musik selama 7 jam non-stop. Tapi nggak tahu ini di volume berapa. Nah, waktu saya tes sendiri di volume 50% ketika saya pakai buat muter musik, pakai playlist yang berisi lagu berbagai genre, yang biasa saya pakai untuk tes baterai selama ini, Golem Mini bisa bertahan selama 11 jam 4 menit. Nice, lebih dari klaimnya, dan cukup bersaing dengan beberapa speaker 360 degree lainnya teman-teman. Buat Bluetooth-nya sendiri, Golem Mini sudah menggunakan versi 5.0. Cukup standar di antara Bluetooth speaker lain yang ada di pasaran saat ini. Dan di tempat terbuka, sinyal Bluetooth-nya bisa menjangkau hingga jarak maksimum 40 meter ketika saya tes. Ini hasil yang relatif sama dengan kebanyakan Bluetooth speaker lain yang pernah saya review selama ini. Ketika saya pakai buat video streaming, nonton video di YouTube, sayangnya ada
delay yang cukup berasa, terutama waktu nonton orang-orang yang lagi ngobrol dengan tempo cepat. Gerak bibirnya berasa banget lebih cepat daripada audio keluaran speaker ini. Di Netflix dan Disney Plus, untungnya delaynya jauh lebih minim. Meskipun kalau diperhatiin bener-bener masih ada berasa minor delay. Tapi overall, delay di Netflix jauh lebih mending daripada di YouTube. Ini saya tes baik di iPad saya maupun di Samsung Galaxy Note 9 saya, Android. Dan seperti rata-rata speaker lain di kelas harganya, Golem Mini cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau pindah perangkat, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang pertama, baru dipindahkan atau dikoneksikan ke perangkat yang berikutnya. Dan kalau ada panggilan masuk, Golem Mini bisa kalian pakai sebagai speakerphone karena di speaker ini sudah ada built-in microphone-nya teman-teman. Untuk kualitas microphone-nya sendiri, seperti review-review lainnya, kalian bisa nilai sendiri melalui klip berikut ini teman-teman. Yuk! Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan iPad saya teman-teman. Sekarang kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Soundtech Golem Mini. Yuk. Oke teman-teman, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon yang ada di Bluetooth speaker Soundtech Golem Mini. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Soundtech Golem Mini ini teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Well, untuk audio review, saya akan bagi di 2 section teman-teman. Yang pertama mode single, dan nanti ada mode TWS. Kita mulai dulu dari mode single, dan berikut comparison-nya teman-teman. Are you afraid to turn out the lights? Is there something you're scared of? What's there out in the dark? Make sure to keep all your windows locked. Do you surrender? Try to stay awake. These walls you can't escape. Here's one for the lonely hearts, for the ones that fear the dark. You better run out out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but here. Oke teman-teman, seperti biasa, audio sampel yang kalian dengerin bukan representasi akurat 100% bagaimana audio asli dari speaker-speaker ini tadi. Tapi, paling enggak, kita bisa tahu perbandingan audio antara satu produk dibandingin sama produk lainnya. Golem Mini sendiri menurut saya termasuk tipe Bluetooth speaker
yang doing fine, doing okay di semua aspek audionya. Tapi ya gitu, cukupan aja. Relatif gak ada satu aspek yang bisa benar-benar stand out atau bikin saya wow gitu. Contoh, kita mulai dari volume dulu. Untuk driver daya 10 watt dan untuk ukurannya, Golem Mini ini volumenya cukupan aja menurut saya. Bukan yang kenceng-kenceng banget, tapi juga nggak pelan-pelan banget sih. Vivan VS12 dengan output watt driver yang sama bisa hasilin volume yang lebih kenceng. By the way, unit Vivan VS12 yang ada di saya ini anehnya di volume 50-70% itu udah berasa kenceng banget untuk ukurannya. Tapi begitu saya naikkan volumenya dari 70 ke 100%, pertambahan volumenya ini nggak sesignifikan dari 50 ke 70%. Ya, amplifiernya ngasih volume stepnya ini nggak begitu rata. Mirip kayak kasusnya JBL Go 2 saya yang udah berumur itu, yang kapan lalu saya pernah bahas, teman-teman. Oke, balik ke Golem Mini. Untuk urusan volume dan power, Golem Mini termasuk rata-rata untuk ukurannya. Di ukuran yang agak lebih kecil ada Eagle TeraTrim Mini yang bisa kasih volume sekitar 20-30% lebih kenceng daripada Golem Mini. Tapi itu juga karena TeraTrim Mini punya di atas kertas driver watt yang lebih gede. Dia di 16 watt versus 10 watt di Golem Mini. Dan ingat, harganya juga Rp60.000 lebih mahal daripada Golem Mini. Beralih ke audio, ingat kata-kata saya di awal tadi, teman-teman. Golem Mini cukup doing okay di semua aspek audionya. Tapi nggak ada satu hal yang stand out menurut saya. Audio di Golem Mini ini sendiri menurut saya relatif ke netral, flat. Sekali lagi saya tekenin, menurut saya ya teman-teman. Karena setiap orang itu punya persepsi warm, netral, balance, bright, itu bisa beda-beda dan subjektif. Lalu presentasi audionya Golem Mini ini juga bukan tipe yang maju, direct, nyergap ke kita gitu, enggak. Tapi lebih ke laid back dan relax. Dibandingin TeraTrim Mini punya audio yang agak lebih maju, lebih nyergap kita kalau dibandingin dengan Golem Mini ini. Tapi ini soal selera aja ya teman-teman. Audio yang lebih forward, lebih maju, lebih direct, nggak berarti otomatis lebih bagus. Dan juga sebaliknya. Karena ya preferensi tiap orang itu beda-beda. Sementara 360 degree sound-nya di sini bekerja dengan cukup oke menurut saya. Audionya relatif bisa terproyeksikan ke berbagai arah di sini. Hey, Miss Magical, what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me? Untuk bass, Golem Mini bukan buat bass head akut ya. Bass di Golem Mini relatif cukup terkontrol, ada kesan nampolnya, tapi cukupan aja. Relatif flat dan netral banget bassnya di sini. Tapi hal ini juga ngebuat audio keluaran Golem Mini kurang begitu dinamis kedengarannya. Sub bass atau bass dalam di Golem Mini kurang begitu berasa untuk ukurannya. Buat pengalaman bass yang lebih punchy, dalam, dan agak longgar gitu, bass di Vivan VS12 dan Eagle TeraTrim Mini bakal lebih berasa dan recommended. Tapi, begitu beralih ke mid dan treble, Golem Mini bisa kasih presentasi yang netral, smooth, sekali lagi, nggak forward, nggak maju, tapi cenderung laid back dan relax dengan detail di tekstur vokal yang cukup bagus untuk harga dan ukurannya. Bunyi cymbal dan snare di Golem Mini terdengar punya extension, nggak cepet roll off, tapi tetap terdengar smooth dan nggak pernah sekalipun terdengar rusuk, at least buat telinga saya teman-teman. Meskipun di sini untuk treble-nya, saya berharap pertama, treble-nya saya harap bisa lebih punya body, lebih tebal, dan lebih detail di sini. Kedua, saya juga berharap treble-nya bisa kasih attack atau hentakan gitu secara lebih. Karena misal suara hentakan simbal di Golem Mini terdengar agak terlalu flat untuk standar saya pribadi. Sehingga kesan fun-nya kadang kurang dapat kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu rock jadul gitu misalkan. Tapi secara pribadi, saya jauh lebih milih presentasi mid dan treble-nya Golem Mini daripada Vivan VS12. Telak. Karena untuk urusan mid dan treble, Vivan VS12 langsung saya coret. Saya nggak tahu apakah cuma ada di unit saya aja, tapi suara vokal dan treble keluaran Vivan VS12 ini
itu seakan-akan kayak artisnya itu, penyanyinya, lagi nyanyi di dalam tongs atau di dalam box gitu. Atau mungkin mulutnya kayak dikasih sumpelan gitu. Sumpelan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itulah. Suaranya kayak madi, mendem gitu. Dan diperparah juga dengan bunyi upper mid dan S's yang tajam. Ya lumayan berantakan mid dan treble-nya di sini. Jadi meskipun secara volume dan bass Vivan VS12 jauh lebih powerful daripada Golem Mini, tapi untuk resolusi, detail di mid dan treble, yang mana ini sesuatu yang sangat-sangat penting buat saya pribadi, no debat. Audio di Golem Mini masih jauh lebih refine, lebih open daripada Vivan VS12. Tapi meskipun demikian, Golem Mini bukan berarti tanpa kelemahan. Presentasi mid dan treble-nya yang cenderung ke netral ini juga ngebikin warna vokal, emosi penyanyi di suatu lagu jadi kayak kurang keluar gitu. Relatif hambar kalau lama-lama didengerin. Terutama kalau dibandingin sama speaker kayak Eagle Thera 3 Mini. Tapi sekali lagi, Thera 3 Mini lebih mahal harganya. Bang, kalau dua tiny speaker kecil di-compare sama satu small atau medium speaker, mending mana? Bang, dua Eagle Thera 3 Mini versus satu Elite XL, mending mana? Gan, kalau dua Golem Mini versus speaker yang lebih gede di harga yang sama, mending mana? 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 Oke, fine. Kaum mending, sebelumnya kita dengerin dulu audio sampel berikut ini. I can understand you're tired of this town. I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must to do what your dreams are telling. Find time, just want the mood to be right. Keeping it low in the night, yeah. So long since I get a glimpse of a light. It's blurring out my eyes. We should open up a window. I can't see clear. Just behind it, I can't describe it. If she could talk about it like it's magic, the way that you love for habit. I'm good, giving a compliment. Well, seperti kalian bisa dengar, buat harga Rp550.000, Soundtek Golem Mini di mode TWS bisa kasih presentasi soundstage yang jauh lebih lebar dan lebih besar daripada kebanyakan speaker tunggal di harga yang sama. Kayak Anker Soundcore Icon Plus ini misalkan teman-teman. Ya jelas lah ya, ini dua mono speaker yang lalu diset di mode stereo dan bisa kita atur sendiri jaraknya satu sama lain. Kalau saya sih biasanya set di 1-1,3 meter kalau dipakai di meja kerja pribadi gitu misalkan. Jadi ini bakal membantu banget kalau kalian suka dengerin lagu-lagu dengan recording dan presentasi soundstage yang berkualitas. Seperti lagu You'll Be Found-nya Dear Evan Hansen gini. Ini bakal nimbulin persepsi seperti seakan-akan kalian lagi nikmatin live performance-nya langsung di depan kalian. Ya, seperti yang normalnya kita expect atau kita harapin dari mode TWS lah ya teman-teman. Presentasi vokal dan instrumen-instrumen utama dari kiri ke kanan cukup berasa. Bisa berasa, oh instrumen A ini letaknya ada di samping instrumen B. Oh, instrumen C ini letaknya ada di samping kirinya instrumen D. Oh, vokal letaknya ada di tengah-tengah. Seperti gitu ilustrasinya. Tapi sayangnya, meskipun bisa ngehasilin soundstage yang lebar secara kiri kanan, saya merasa mode TWS-nya ini agak kurang dapet dari sisi depth dan detail. Apa itu depth? Mungkin banyak dari kalian yang belum pernah denger. Simpelnya, kalau presentasi depth dari suatu audio itu bagus, kita bakal bisa lebih mudah ngebayangin area Z-axis dari sound imaging-nya dari depan ke belakang. Misal, oh,
posisi instrumen A ini ternyata ada di depannya instrumen B. Atau, oh, vokal C itu letaknya ada di samping belakang dari vokal A. Misal saya vokal A di sini teman-teman. Vokal C letaknya ada di samping belakang dari vokal A. Kalau depth dari suatu audio itu jelek atau nggak begitu bagus, vokal C yang harusnya ada di belakang samping sini, berasanya bakal kedengaran cuma kayak ada di samping saya, samping vokal A. Disinilah ketika audio itu terdengar begitu dua dimensional, flat, kurang 3D, kurang kebuka ke belakang di sini. Nah, gampangannya gitu teman-teman. Jadi kalau lebar soundstage itu x-aksisnya, depth itu simpelnya z-aksisnya teman-teman. Seberapa bisa audio atau sound imagingnya ini ngebuka dari depan ke belakang. Tapi sekarang, kalau kita udah bicara soal resolusi audio, Anchor Soundcore Icon Plus di audio sampel tadi jelas bisa nyajiin audio yang berasa lebih realistis, bassnya lebih powerful, treble lebih realistis, lalu region midrange seperti vokal cowok maupun vokal cewek juga punya body dan tekstur yang agak lebih keluar. Jadi, well, Golem Mini bahkan di mode TWS-nya pun belum bisa ngehasilin resolusi audio yang sebagus di Icon Plus. Dan kalau dibandingin, presentasi mid-range di Golem Mini terdengar kayak samar-samar, agak lebih hazy gitu. Dan detail di treble-nya juga nggak sekeluar di Icon Plus. Sekalipun sudah di mode TWS di sini. Jadi, untuk mempersingkat, Soundtek Golem Mini di mode TWS memang masih recommended kalau kalian prefer presentasi audio yang lebih lebar dan pengen nyobain atau icip-icip pengalaman soundstage dari sistem stereo secara wireless dan portable di harga yang cukup terjangkau, nggak sampai Rp600.000 teman-teman. Meskipun sekali lagi, secara audionya sendiri menurut saya audionya lebih ke netral atau bahkan agak flat gitu, dan kadang secara soul dan emosinya itu kurang begitu dapet untuk standar saya pribadi. So overall teman-teman, menurut saya, Golem Mini sebagai unit speaker tunggal lebih ke speaker yang oke atau decent di hampir semua aspeknya. Baterai solid, build quality juga oke, dan fungsionalitasnya juga oke, masih bisa direkomendasikan untuk orang-orang yang suka tipe Bluetooth speaker dengan tuningan sound yang lebih ke balance, agak flat gitu. Dan dengan artikulasi mid-range yang oke juga di sini buat harganya. Tapi tetap, saya kurang rekomendasiin buat para bass head akut. Karena saya merasa bass di Golem Mini ini bakal kurang nendang buat sebagian besar kaum bass head. Tapi saya juga merasa jualan utama speaker satu ini adalah kalau kalian beli satu pair di mode TWS-nya. Mode TWS di harga Rp550.000, it's still a good value menurut saya. Untuk orang-orang yang memang budgetnya kepentok di harga segini dan mau ngerasain pengalaman audio stereo secara wireless dan portable, mudah dibawa kemana-mana. Oke teman-teman, gitu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa, seperti yang saya bilang di awal tadi, satu Golem Mini akan saya giveaway-in ke salah satu dari kalian. Tapi kali ini, waktu kalian tulis IG kalian, jangan kasih tanda atau address ya teman-teman. Juga jangan kasih tanda petik ya. Karena takutnya bisa di-remove oleh YouTube lagi, seperti di giveaway pertama kapan lalu. Kalian kali ini cukup seperti biasa follow IG-nya Soundtek dan screenshot dan kirim via DM ke IG-nya MyTech Audio. Dan komen di video ini nama IG kalian. Ingat, tanpa tanda address ya teman-teman kali ini. Kalau gitu, good luck guys. See you di video berikutnya. Stay safe semua. Bye.